Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Tema bulan ini kan adalah komunitas yang berkenan ya. Di minggu-minggu pertama, minggu kedua sudah dibahas oleh Bapak Gembala, oleh Bang Jos tentang komunitas. Komunitas kita ada di gereja ini, ada Bipro untuk anak-anak muda, juga ada komunitas FA untuk kita semua. Ya, itu semua wadah yang baik yang disediakan oleh gereja. Untuk apa? Untuk kita dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah ya. Amin. Nah, judul firman siang ini saya beri judul Karakter Kristus. Katakan sama-sama, Karakter Kristus. Nah, banyak dari kita aktif di gereja. Ya, kita ibadah, kita pelayanan di gereja, tapi seringkali hati kita merasa kosong. Ya, kenapa demikian? Banyak kan kita kan seringkali ibadah, nanti kadang-kadang kita malas untuk ibadah. Datang ibadah aja malas. Kalau sekali kita turuti, minggu depan kita nggak datang lagi, minggu depan begitu lagi. Amin. Kenapa kok bisa begitu? Ini pertanyaannya ya. Banyak orang terlihat rohani dari luar. Mereka rajin ibadah, aktif pelayanan, bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan gereja. Tapi jujur saja ya, tidak sedikit yang diam-diam merasa kosong dalam hatinya. Ya, pelayanan ini untuk apa sih? Saya ibadah tiap minggu ini untuk apa sih? Itu kadang-kadang ini dalam pikiran kita ya diserang ya, seperti itu ya. Kita mengalami kekosongan rohani. Karena apa? Karena kita memang jadi target dari si iblis itu ya. Masalahnya bukan pada aktivitas rohani ya. Kita rajin ibadah, kita pelayanan, bukan masalah itu. Masalahnya adalah relasi atau hubungan kita dengan Tuhan yang tidak lagi intim. Kita pelan-pelan mulai menjauh. Kita mulai merasa kebingungan. Tuhan itu ada enggak sih? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang membuat kita bergeser. Amin. Itulah yang disebut kita kekeringan rohani, mengalami kekosongan. Karena apa? Kita udah mulai meragukan Tuhan. Seperti Petrus. Kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan, jalanlah. Petrus sudah berjalan di atas air. Beberapa langkah, ya kan? Tapi karena angin, dia menjadi takut. Seringkali kita seperti itu. Kita udah Tuhan diberikan mujizat. Jalan, ayo jalan di atas air. Kita menerima mujizat Tuhan. Kita berjalan di atas air. Tapi karena angin yang melanda kita ya, kabar-kabar burung atau apapun yang telinga kita, pikiran kita dikacaukan, akhirnya kita tenggelam. Amin. Supaya hubungan kita dengan Tuhan bisa terjaga dengan baik, maka kita harus mau dibentuk dan diubahkan. Katakan sama-sama, mau dibentuk dan diubahkan. Ya. Oleh karena itu saya mau membagikan beberapa poin supaya kita dapat menjadi pribadi yang berkenan. Jadi kita tidak hanya butuh komunitas yang berkenan kepada Tuhan, tapi di dalam komunitas itu juga dibutuhkan orang-orang atau pribadi-pribadi, individu-individu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada komunitas yang berkenan di hadapan Tuhan kalau individu-individu di dalamnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya saat ini mau berbicara bahwa kita semua harus menjadi individu-individu yang berkenan kepada Tuhan, sehingga komunitas kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin? Paham sampai di sini? Nah, poin yang pertama, jaga hubungan dengan Tuhan. Katakan sama-sama, jaga hubungan dengan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar rutinitas, tapi hubungan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kita hanya untuk sibuk melakukan sesuatu baginya, tetapi untuk hidup dekat dengannya seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Ini poin yang paling bawah ya. Jadi Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tanpa hubungan yang hidup dengan Tuhan, semua aktivitas rohani kita bisa kehilangan makna. Yaitu nanti kita merasa kekosongan rohani, kita enggak merasa terisi. Karena apa? Karena kita enggak menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Bahkan kita mulai malas yang biasa kita lakukan rutin, doa tiap pagi, doa tiap malam, apapun itu kalau kita udah mulai mengabaikan, bahkan ibadah pun kita mulai menjauh dari Tuhan, ya itulah siap-siap kita merasa kekosongan rohani. Ada amin? Banyak orang mengenal Tuhan tapi tidak intim dengan Tuhan. Ya, mereka dekat di gereja tapi jauh dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan hanya jadi pengetahuan, bukan menjadi gaya hidup. Jadi mulai saat ini kita rubah kerinduan kita, pengagungan kita kepada Tuhan, jadikan gaya hidup. Tiap pagi ambil jam-jam doa kita. Amin. Coba kita buka di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Tidak dapat? Ayo kita baca sama-sama ya, dengan suara keras ya. Yuk, 3, 2, 1, ya. Engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan apa yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan kita. Selama hidup ini perjalanan. Amin. Supaya kita beruntung dan berhasil ya. Kembali dalam Yohanes 1-8 ini, kita diingatkan bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan semau-mau kita sendiri, hidup semau-mau kita sendiri, kita abaikan semua peringatan-peringatan yang melarang. Segala dosa-dosa kita terabas. Yang penting aku suka, yang penting aku senang, hati-hati. Hidup kita cuman singkat. Ada expirednya. Kalau kita sehat, kita kuat, ada expirednya. Di firman Tuhan ditulis expirednya. Kalau kita panjang umur, umurnya 70. Kalau kita kuat sampai 80. Kalau kita kuat lagi, kena bonus lagi sampai 90 maksimal mungkin. Atau 100 ada ya. Tapi ya itu, kebanggaan dan kesukaannya apa? Penderitaan dan kesukaran dan penderitaan. Hati-hati. Makanya hidup di dunia ini kita harus, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perjalanan hidup kita, selama kita hidup, umur kita 70, 80, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi hidup kita bisa berhasil dan beruntung kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan sekadar membaca tapi menghidupi. Karena firman Tuhan bukan sekedar informasi, firman itu membawa transformasi atau perubahan hidup yang terhubung dengan Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama. Apalagi poin yang pertama judulnya jaga hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, gaya hidup. Katakan gaya hidup, lifestyle, ya. Bahasa kerennya itu ya. Gaya hidup. Nah, selain itu hidup yang dipenuhi Roh Kudus juga bukan pengalaman sesaat. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus bukan hanya pengalaman sesaat, tapi kita jaga terus hubungan itu. Setiap hari, setiap waktu. Ya.
Ketika kita hidup dalam roh, kita punya arah, hikmat, dan tidak berjalan sembarangan. Karena Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, memberitahu kita, kamu lagi salah jalan ini. Kayak GPS ya, kalau kita disuruh lurus, belok kanan kita nggak mau, kita lurus saja. Kalau nggak ada jalan lain, GPS itu pasti bilang, putar balik. Lewat lagi, putar balik. Kalau nggak mau kita belok kiri atau belok kanan, putar balik. Itulah fungsi Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita. Tapi kalau kita tetap bandel, lama-lama malas juga yang mengingatkan GPS itu. Akhirnya diam aja. Biarlah kau tersesatlah. Amin. Itu yang bahaya. Kalau Roh Kudus sudah nggak ada dalam hidup kita, kita tersesat pun dia diam aja. Nggak mau mengingatkan lagi. Karena apa? Hubungan kita nggak bagus. Oleh karena itu jadikan lifestyle, gaya hidup. Amin. Lalu bagaimana membangun kehidupan rohani yang benar? Ya, mulailah dari hal sederhana. Punya waktu teduh setiap hari, merenungkan firman Tuhan, hidup dalam komunitas iman yang baik, serta membangun kehidupan doa. Ini yang paling penting. Nafas orang Kristen adalah doa. Doa besar kuasanya. Amin. Bukan hanya mencari Tuhan saat butuh, tapi karena kita memang membutuhkan Tuhan setiap hari. Ya, jadi Tuhan jangan dijadikan ban serep. Kalau ban kita kempes baru kita pasang ban serep itu. Bukan begitu hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Kita setiap hari kita butuh dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun hidup kita. Amin. Yesus berkata dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini menunjukkan bahwa prioritas menentukan arah dan hasil hidup kita. Kalau kita sudah mengetahui prioritas kita, maka kita juga harus mau berubah mengenai hati kita, yang merupakan wadah atau tempat Roh Kudus bersemayam. Coba kita buka di Matius 9:17. Matius 9 ayat 17. Udah dapat? Ayo kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1, ya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Nah, makna dari Matius 9:17 ini adalah anggur baru adalah ajaran kuasa hidup baru dari Yesus, Roh Kudus yang tercurah itu. Ya, kantong kulit sama dengan hati kita. Ya, cara berpikir, sistem hidup kita harus siap untuk diubahkan. Amin. Kalau kantong kita ini kantong lama, hati kita ya hati lama, pemikiran kita pemikiran lama, sifat kita sifat kedagingan, itu seperti kantong yang lama. Ya, kalau kantong yang lama diisi anggur yang baru, maka akan pecah dan koyak. Karena pada akhirnya sehebat apapun hidup kita terlihat dari luar, jika dimensi rohani kita kosong, semuanya bisa runtuh. Nampaknya hebat di pelayanan, nampaknya hebat di mana di gereja. Tapi kalau hati kita kosong, nggak ada Roh Kudus, kita gampang jatuh. Untuk mengisi dimensi kita yang kosong, kita harus mau dibentuk kembali menjadi kantong yang baru. Jadi berubahlah, ubah hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita, tindakan-tindakan kita harus dirubah. Amin. Kantong yang baru dan siap diisi oleh anggur yang baru, sehingga hidup kita bisa disegarkan kembali oleh aliran-aliran Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Dan ingat, Tuhan tidak mencari orang yang sibuk seperti Marta ya. Tidak mencari orang yang sibuk, Tuhan mencari orang yang dekat. Seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Yang penting,
dan mau dipakai Tuhan untuk melayani dan menghasilkan buah. Itu karakter kita. Kalau karakter kita mulai diubahkan, kita mulai diisi oleh anggur yang baru, yaitu tubuh kita ini diisi oleh anggur yang baru, Roh Kudus, maka kita akan siap untuk melayani. Poin yang ketiga, melayani adalah tanda jemaat bertumbuh. Katakan sama-sama. Melayani adalah tanda jemaat yang bertumbuh. Kalau kita enggak melayani, kita enggak mengalami pertumbuhan. Amin. Kita melayani karena kita rindu. Orang-orang di luar sana yang enggak mengenal Tuhan, kita ajak untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu tugas kita. Jemaat yang bertumbuh bukan hanya rajin datang ibadah, tetapi mulai belajar terlibat dalam melayani. Amin. Ada yang paham? Ada yang enggak paham? Ada yang tanya? Enggak ada ya? Tahu semua ya? Karena semakin seseorang bertumbuh secara rohani, biasanya ia tidak lagi hanya berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari gereja. Ya, seringkali ya kalau kita ini mengalami kekosongan rohani, kita merasa, wah, saya enggak bertumbuh di gereja ini. Saya enggak mendapatkan apa-apa ini. Pindah lagi ke gereja yang lain. Di gereja yang lain kita pun sama mengalami seperti itu. Gereja yang lain lagi kita juga mengalami masalah yang itu. Yang salah bukan gerejanya, berarti yang salah adalah kita. Amin. Oleh karena itu di kesempatan yang baik saat ini saya mau mengatakan sekali lagi kembali ke poin yang sebelumnya, kita harus mau diubahkan. Kita jadikan tubuh kita ini wadah yang baru, tempat yang baru untuk diisi oleh anggur yang baru, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi kita enggak menyalahkan gerejanya, yang kita karena apa, semua gereja itu baik. Yang salah itu kita. Kadang-kadang kita enggak memahami hubungan kita dengan Tuhan. Kita enggak memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kuncinya di situ. Selama kita bisa terhubung dengan Tuhan, kita terkonek dengan Tuhan, percayalah. Kita bisa menjadi kantong yang baru, diisi oleh anggur yang baru. Amin. Kalau kita udah bertanya, apa yang bisa saya dapat dari gereja? Bukan itu pertanyaannya. Harus dibuat yang baru pertanyaannya ya. Tetapi kita harus mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan dan sesama? Amin. Melayani bukan hanya soal mimbar. Seperti saya berbicara ini soal mimbar, bukan itu aja pelayanan ya. Kita dipilih melayani dengan talenta masing-masing. Amin. Ada yang melayani lewat doa. Enggak terlihat, tapi penting. Pendoa ini kadang-kadang kasihan. Kalau gerejanya luar biasa, kalau KKR-nya boleh berjalan dengan baik, enggak disebut pendoa-pendoa ini. Mereka di belakang layar. Tapi kalau kacau, semuanya kacau, yang paling gampang dipakai kambing hitam adalah berdoa. Doanya enggak kuat, enggak penuh urapan, enggak puasa. Inilah kadang-kadang kita seringkali saling menyalahkan, tapi enggak begitu. Kalau kita mau ya kita inilah sebagai bait Allah yang ada Roh Kudus, kita juga berdoa. Amin. Jadi kita enggak, kalau gagal ya gagal kita semua. Kalau berhasil ya berhasil kita semua, enggak ada yang salah. Kita enggak perlu cari kambing hitam dalam pelayanan. Amin. Pendoa juga kita butuhkan. Terus jemaat pun kita butuhkan. Kesetiaan hadir tiap-tiap ibadah pun kita butuhkan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersorak-sorai bersama sehingga surga terbuka. Karena apa? Tuhan berbicara 2 atau 3, berarti enggak sendiri ya. 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, menyambut jemaat, menjadi asyir pun itu juga pelayanan. Amin. Membantu kebersihan, ya. Kita bisa duduk nyaman, ini bersih, kan ada yang bersih-bersih semua ini. Bukan tiba-tiba udah bisa semuanya bersih, simsalabim gitu kan. Tapi semuanya ini ada yang melakukan, melayani, membantu kebersihan. Ini pernah saya lakukan.
Saya sering cerita kawan saya sekarang ini pernah saya lakukan. Saya dulu tahun 2000 berapa, pertama kali di Medan lah. Saya di gereja lama dulu, saya diberi tugas. Diberi tugas apa? Bersihkan gereja. AC suruh nyuci semua. Panggil tukang, saya ngawasi. Bayangkan AC-nya itu ada 23, 2 PKA. Suruh nyuci semua. Bersihkan. Gerejanya 3 lantai. Saya kerjakan, saya bersihkan. Saya panggil, bukan anggota ya, orang-orang gereja juga yang mau, ayo kita bersihkan. Jadi samping ini lorong, samping sana lorong, belakang ini pun ada lorongnya semua. Ada kamar mandi situ semua. Kamar mandi sana 3, sini ada 1-1. Saya lakukan. Taat. Pemimpin menyuruh, taat. Ya, saya bersihkan. Atas pun saya bersihkan. Karena apa? Waktu hujan jadi banjir, nggak bisa turun karena tersumbat di atas ini. Tersumbat kotoran-kotoran daun atau apa itu. Akhirnya jadi bocor. Karena mau Natal bersih-bersih, saya kerahkanlah. Saya pun ikut bersih-bersih, saya jaga AC-nya semua itu. Inilah kadang-kadang pelayanan yang banyak orang nggak suka. Ya kan, kalau bersih-bersih seringkali kita abaikan. Ayo, gotong royong yuk, nggak ada yang mau datang. Jarang ada yang mau datang, tapi jarang yang mau punya hati terlibat untuk pelayanan di kebersihan ini. Tapi saya lakukan, puji Tuhan. Gara-gara itu saya mengerti bahwa pelayanan itu penting juga. Sampai akhirnya ada gereja ini ya. Gara-gara itulah saya mulai bertumbuh di gereja itu. Apapun yang diapakan gembalanya, saya nggak peduli gembalanya model apa, yang penting setia. Nurut aja. Saya juga punya kawan seperti itu, dia waktu frustasi, saya ulang lagi ya ceritanya ya. Dia itu pengusaha kompor minyak ya, kalau orang Medan bilang. Yang kompor dari minyak tanah itu. Dia pengusaha itu, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan, kompor gas menggantikan kompor minyak. Sejak saat itu minyak nggak ada, minyak kompor itu. Nggak bisa beli di SPBU, di galon itu nggak bisa lagi. Udah dikosongi, semua harus gas. Padahal pabriknya udah jalan, tiap hari produksi berapa ribu biji, berapa ribu unit. Akhirnya dalam waktu singkat, dia jatuh pilot. Yaitu di tengah kepailitan dia, kefrustasian dia, nggak ada pekerjaan, dia tiap hari datang terus ke gereja. Bersih-bersih gereja, dibersihkan terus gereja itu. Nggak tahu gimana caranya dia, pokoknya tiap hari dia sambil nangis, ngadap Tuhan, dia bersih-bersih, disapunya, dipelnya gereja ini tiap hari. Itu kesaksian dia ya, tiap hari dilakukannya. Tapi puji Tuhan, nggak sampai lama dia dipulihkan. Dia jadi pengusaha importir barang-barang dari China masuk ke Indonesia. Jadi dia jadi pengusaha ini barang-barang HoReCa ya, hotel, restoran, catering. Jadi pengada kompor juga, kompor, panci, semua itu. Bahkan sekarang dia salah satu pendeta yang luar biasa di gerejanya saat ini. Ya, dia dipercaya memegang 8 cabang dari gereja besar di Medan ini. Dia pun ada pengembalaan sendiri di Berarang sana. Inilah kadang-kadang pelayanan yang nggak masuk di pikiran kita, nggak masuk akal. Nampaknya kayaknya kita ini direndahkan. Kayaknya kita ini seolah-olah nggak dianggap. Tapi jangan salah, semua pelayanan berharga di mata Tuhan. Yang dilihat Tuhan apa? Hati kita. Amin. Kalau sama Tuhan nggak usah hitungan. Terus, menguatkan yang lemah. Kalau yang lagi jatuh, jangan hanya berharap kepada gembala, kepada Pak Jo, tapi kita pun mempunyai tugas juga. Kalau itu kawan kita, kita angkat. Kita harus memberikan bahu kita. Kita harus memberikan telinga kita. Untuk apa? Mendengar keluhan mereka. Menyiapkan bahu untuk apa? Untuk tangisan mereka.
Amin. Itu juga pelayanan. Terus yang paling penting, mendukung semua pelayanan yang ada di gereja. Amin. Siap sedia. Apapun yang kosong kita isi. Amin. Jangan hitung-hitungan. Dan banyak hal sederhana lainnya yang sering tidak terlihat manusia, tetapi berharga di mata Tuhan. Termasuk melayani keluarga kita sendiri. Amin. Yang terpenting, layani keluarga kita dulu. Menangkan keluarga kita dulu. Itu yang paling penting. Yang keempat, pembaharuan budi. Katakan sama-sama, pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Udah dapat? Yuk kita baca yuk. 3, 2, 1, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang paling penting, kita harus pembaharuan budi kita. Amin. Kita nggak mungkin punya kasih kalau budi kita ini nggak dibaharui. Kita nggak gampang terenyuh melihat orang yang kesusahan. Karena apa? Karena manusia kita ini, kalau daging kita ini memang keras. Tapi kalau kita sudah dibaharui, pembaharuan budi kita, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kita bisa membedakan nanti, kalau kita ini dari dalam ini sudah dibaharui oleh Tuhan, kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna. Amin. Orang yang mulai bertumbuh dalam pelayanan biasanya juga belajar mengurangi sikap selalu menuntut. Amin. Yang udah pelayanan, betul apa enggak? Kalau kita pelayanan enggak boleh kita banyak menuntut ya. Justru kita yang harus dituntut. Amin. Kalau kita sering menuntut berarti kita enggak dewasa. Enggak dewasa rohani. Kita masih kanak-kanak, perlu dikasih susu, disuapin susu. Amin. Jadi kalau kita udah pelayanan, kita harus siapkan mental kita harus siap, kita enggak menuntut. Seperti yang tadi kan, enggak usah menuntut gereja, apa yang udah gereja berikan pada kita, tapi apa yang bisa saya buat untuk kerajaan sorga. Amin. Jadi pembaharuan budi itu penting, supaya kita bisa dibentuk, dirubah, sehingga tubuh kita seperti yang tadi menjadi kantong yang baru. Orang yang mulai bertumbuh dalam pelayanan biasanya juga belajar mengurangi sikap selalu menuntut, karena saat seseorang mulai melayani, ia mulai memahami bahwa gereja bukan tempat untuk terus dilayani sesuai keinginannya sendiri, tetapi tempat untuk saling menopang dan bertumbuh bersama. Jadi jangan dianggap gereja ini harus sesuai dengan keinginan kita, harus memenuhi ekspektasi kita. Kita enggak mau mendengar orang lain. Bahkan kita enggak mau mendengar suara pemimpin kita. Ini enggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan memandang gereja sesuai ekspektasi kita, tapi pandang gereja sesuai dengan ekspektasi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan diizinkan, kita dibentuk. Memang sakit kadang itu. Seperti Pak Novi posting ya, saya baca Pak Novi. Postingannya apa Pak? Jangan hanya mengucap syukur karena menerima apa yang kita terima, berkat yang kita terima. Tapi bersyukurlah dengan apa yang udah Tuhan lewatkan atau Tuhan lalukan. Bagus sekali itu Pak. Kita juga harus bersyukur juga bahwa kita bisa juga dilalukan. Dari apa? Dari malapetaka, mara bahaya, dari orang jahat, semua. Tapi kita enggak pernah bersyukur ya. Bersyukur kalau kita menerima berkat, punya rezeki, bisa makan, baru kita, Tuhan terima kasih buat makan minum, amin, itu ya kita bersyukur. Tapi jarang kita bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan, aku tadi kok enggak lewat jalan situ Tuhan. Coba saya lewat situ Tuhan, ada pohon tumbang, nah, enggak pernah kita pikirkan ya.
Nah, ini kadang-kadang menggelitik saya, wah ini betul juga Pak Novi ini. Luar biasa, amin. Nah jadi gunakan gereja ini untuk tempat kita bertumbuh, growing up, atau tempat kita saling mengasah. Tuhan bilang loh, kalau mengasah itu bukan dengan batu ya, kalau kita pakai pisau, kita asahkan pakai batu ya. Kalau Tuhan enggak loh. Sistem baru sekarang. Besi menajamkan besi. Jadi pakai yang bulat itu sekarang, besi. Jadi kadang-kadang enggak enak, kita mengalami orang-orang sekeliling kita, wah orang ini kok bawel kali ditaruh di samping kita. Itu kadang-kadang Tuhan menempatkan orang bawel ini untuk membentuk kita. Amin. Kadang-kadang kita enggak suka sama seseorang, tapi Tuhan menempatkan dia di samping kita. Menjadi kawan kita, rekan kita. Untuk apa? Untuk membentuk kita. Menjadi sesuai rencana Tuhan. Amin. Jadi enggak sembarangan Tuhan menempatkan seseorang di samping kita ini. Bukan berarti orang yang melayani tidak punya pergumulan atau tidak boleh lelah. Namun hati yang melayani perlahan membentuk seseorang menjadi lebih dewasa, lebih sabar dan tidak mudah kecewa hanya karena tidak selalu diperhatikan. Kan nggak mungkin kan, semua diperhatikan satu-satu ya. Banyak yang ngomong sama saya, Pak, kalau saya datang aja nggak pernah dicari. Kan pertanyaan yang lucu ini ya, udah pelayanan loh ini. Ya Pak Novi punya anak, Pak Novi anaknya di sekeliling Pak Novi masa dicari? Kan nggak mungkin kan Pak, kalau dia pergi baru dicari lah. Amin. Jadi selama di sini, kita kumpul di sini, kita pelayanan di sini, ya ini kita udah satu. Kita saling mengingatkan. Kalau seandainya ada yang nggak datang, ya barulah kita telepon, kita tanya apakah sakit atau ada masalah atau ada masalah-masalah yang lain. Nah itu pemikiran yang logis. Tapi kadang-kadang pemikiran kita ini dikacaukan. Saya pelayanan tapi kok nggak pernah dicari. Ya nggak boleh. Kalau kita udah pelayanan, kita lebih dewasa, kita sendiri yang harus melekat. Seperti pokok anggur, kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat, maka kita bisa berbuah. Jadi jangan dibalik-balik ya. Tuhan Yesus pun nggak mau loh mencari 99 domba itu yang di samping dia. Masa mau dicari mana? Yang mau itu, yang 99 ya enggak lah. Yang hilang satu itulah yang dicari. Amin. Paham sampai di sini? Para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kalau ada di sini, kalian bukan, aku nggak diperhatikan. Aku nggak begini, aku begini. Kalau udah keluar aja lah baru dicari, diperhatikan. Ya kalau gembala yang di dalam ini suruh nyari domba-domba yang ada di sini ya nggak bisa pelayanan keluar kita. Amin. Justru harusnya yang di dalam ini tugas kita semuanya untuk memperhatikan, saling mengasihi, melihat, mendengar. Siapa yang lagi kesusahan kita tolong. Ya, siapa yang butuh bantuan kita bantu. Amin. Bukan enggak ditanya itu berarti enggak diperhatikan. Enggak, kita perhatikan semuanya. Contoh kayak Cinta ya, ada orangnya ya. Saya enggak ngomong di belakang. Ya Cinta ya. Saya enggak pernah telepon Cinta. Saya enggak pernah ini. Tapi begitu Cinta ada masalah, waktu itu dia nyerempet kecelakaan nama pickup kalau enggak salah sama si Kasih. Habis ibadah saya samperin langsung, saya datengin. Ya. Inilah tugas penggembalaan. Jadi enggak, waktu Cinta saya datang ini saya tanya, Cinta kamu butuh apa, kamu perlu apa? Ya enggak lah. Cinta kan bisa bertumbuh sendiri, bisa dewasa sendiri. Kalau dewasa rohani harusnya dia bisa membawa orang lain yang belum dewasa untuk lebih mengerti lagi. Saya tengoknya kasihan waktu Cinta itu. Keretanya ditahan. Sama yang masalahnya aku nggak tahu juga masalahnya apa. Waktu ditelepon, dia telepon ke Sinamu kalau nggak salah ya. Sinamu bilang sama saya, Pak, Cinta keretanya ditahan Pak. Di mana? Di sini kok Pak, di dekat rumahnya katanya itu. Ya udahlah,
Langsung saya samperin, saya datangi, saya bilang, ini anak saya, anak rohani saya pendetanya, keretanya harus keluar malam ini juga. Lupa ini rusak ini Pak, karena mereka bilang katanya mau ke polisi kan, cinta nantangin. Dia minta berapa, 1 juta atau berapa lebih. Saya bilang, udah yang penting keretanya keluarkan, saya tanggung jawab. Saya buka showroom di sini, saya bilang, kalau mau perbaiki, saya perbaiki besok mobilnya. Mau beli apa itu saya lupa. Akhirnya dia minta, ya udahlah Pak, 300.000 atau berapa itu. Itu aja Pak yang dibelikan Pak. Ya udah, besok ambil aja di tempat saya atau dia minta uang kalau nggak salah. Bang Jo saya suruh selesaikan. Udah, selesai. Inilah bentuk penggembalaan. Kalau ada apa-apa, saya pasti datang. Si Evan, keretanya itu mau karena knalpot blong-blongan, tahu ya? Evan yang itu ditangkap lah. Ada patung polisi itu di mana itu? Jamin Ginting itu. Saya datang. Saya bereskan, Pak pokok keretanya keluarkan dulu, padahal nggak ada suratnya, nggak punya SIM. Saya bilang, Pak kasihan Pak, ini mahasiswa perantauan, polisinya mulai terpancing. Saya juga perantauan Pak, oh ya, sama lah Pak, kan ngerti sih orang perantauan, kasihan lah, saya bilang gitu. Ya udahlah Pak, tapi tetap tilang Pak ya harus bayar ini Pak ya, nggak apa-apa, bayar aja. Akhirnya buka, bayar di Indomaret, keluar keretanya. Sampai sekarang bisa jalan. Nah inilah, kadang-kadang kita ini harus menyiapkan hati kita. Kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Jadi jangan harap ya, nanti Pak Jo suruh ngabseni satu-satu, pusing juga. Kok absen satu-satu ya pusing juga. Pak Gem suruh ngabsen satu-satu tiap hari, ya enggak. Tapi kalau kalian ada masalah, ada butuh, kami siap. Amin. Ayo kita buka Efesus 4, 23 sampai 25. Jadi hati yang melayani perlahan membentuk seorang menjadi lebih dewasa. Itu gunanya pelayanan. Ayo kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berkata benar karena kita ini adalah sesama anggota. Kalau kita melayani, pelayanan sesama pelayan. Kalau jemaat kita sesama jemaat. Harus saling tolong menolong. Maka di Medan kan ada SDM, saling tolong menolong. Serikat ya, serikat apa satuan itu? SDM. Kalau di Jawa nggak ada loh SDM itu. Ya Pak ya? Nggak ada itu. Tapi di sana semua bayar. Kalau kita ada kemalangan, kalau orang Kristen yang di Surabaya ini ya, saya tahu ya, telepon ke Aryo yang Kristen. Kalau orang yang Buddha, telepon ke Karara. Tapi disiapkan semuanya, mulai dari bunga, air minum, semua sampai pemakaman, sampai kuburannya pun disiapkan. Itu kalau di sana bayar. Tapi kalau ini kan kita tinggal telepon SDM, SDM-nya yang bergerak. Ini bedanya. Tapi semuanya saling tolong menolong. Bukan karena ingin dipuji. Ya karena kasih yang sehat pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk mulai melayani. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena mencari posisi, tetapi karena hati yang sudah disentuh Tuhan. Biasanya rindu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hati kita sudah disentuh oleh Tuhan, kita rindu untuk memberkati orang lain. Kita rindu hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Sebab gereja yang sehat bukan hanya dipenuhi jemaat yang datang sebagai penonton, audien ya, tetapi orang-orang yang mau bertumbuh dan terlibat dalam pelayanan. Jadi jangan selamanya terus jadi jemaat. Kita enggak berbuah.
Jadi jemaat boleh. Akhirnya kita harus bertumbuh. Siap untuk melayani. Ambil pelayanan apapun itu, ya. Jadi komunitas yang sehat harus dimulai dari pribadi-pribadi kita sendiri yang mau dirubahkan dari karakter keduniawian menjadi berubah sedemikian rupa sehingga karakter kita menjadi seperti karakter Kristus yang penuh kasih. Ada amin? Coba kita buka di Galatia 5 ayat 13. Kita baca dengan suara keras yuk. 3, 2, 1, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maka layanilah seorang akan yang lain. Penutup, saya undang tim musik, WL Singer maju ke depan. Kita harus bisa mempergunakan kesempatan di dalam komunitas yang ada di dalam gereja kita ini untuk melayani dengan hidup yang bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Maka saya percaya komunitas di gereja ini dipenuhi oleh pribadi-pribadi yang sudah diubahkan menjadi pribadi yang semakin dewasa, sehingga tertanam dan mengalami pertumbuhan rohani yang menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir sebagai penutup, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca dengan suara keras sebagai penutup. 3, 2, 1, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi intinya, supaya komunitas kita ini berkenan, supaya gereja kita ini berkenan, supaya keluarga kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Komunitas terkecil kan adalah keluarga. Berkenan, yaitu kita harus berubah dulu. Kita rubah dulu hidup kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita udah berkenan di hadapan Tuhan, semuanya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya komunitas kita pun juga berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin? Saya tutup dengan doa ya. Kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh berubah oleh pembaruan budi kami, sehingga kami boleh menjadi kantong yang baru, yang bisa menerima anggur yang baru, anggur-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kantong kami yang baru, anggur yang baru, hidup kami diubahkan, semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya melalui pembaharuan yang Kau berikan ini Tuhan, kami boleh terlibat dalam pelayanan untuk mempermuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu boleh ditinggikan, diagungkan, dan kehidupan kami boleh menjadi buah yang lebat bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, kami bersyukur, terima kasih. Kita semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin.